Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi tim percepatan penanganan stunting untuk percepatan dan bersama-sama dengan Menko PMK, Menteri Keuangan, BKKBN, Ketua BKKBN dan menteri-menteri terkait. Yang seperti diketahui bahwa kita ingin 2024 itu stunting itu sampai dengan 14%. Sekarang sudah di angka 24 untuk tahun 2021 ini. Itu sudah ada penurunan. Jadi kita harapkan 2022 ini ada penurunan 3%. Sehingga nanti bisa tercapai di 2024 itu target 14%. Dan ini perlu ada koordinasi, konvergensi antar semua kelembagaan, termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga. Dan dari pertemuan-pertemuan ini kita harapkan ada percepatan-percepatan, karena intervensi-intervensi yang dilakukan dari berbagai lembaga itu bisa efektif dan bisa tepat sasaran seperti yang kita lakukan. Barangkali itu dari saya. Mungkin Pak Menko bisa menambah, ya. Ketua Menteri Keuangan. Sampun, Pak. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Ya. Pak, di Indonesia ini kan dilihat dari pertumbuhan ya, terutama nih tahun 2022 untuk Q1 kan mungkin ekonomi kita membaik ya Pak, secara makro angkanya membaik, tapi kan di lapangan itu Pak yang kita perhatikan bahwa kondisi perekonomian masyarakat tuh ya tidak membaik, secara mikronya memburuk. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat yang di bawah yang berhadapan dengan stunting ini bisa mencapai memenuhi target pemerintah itu dengan kondisi ekonomi mikro masyarakat yang tidak begitu baik. Mungkin Bu Menko bisa membantu juga. Ya, saya kira mungkin Pak Menko dulu, nanti Bu Menkyu. Silakan Pak Menko. Izin Pak Wapres. Saya kira pernyataannya masih sangat hipotetis ya. Perlu ada data yang betul-betul real, apa betul di tingkat mikro memang memburuk ya. Tapi sepanjang yang kita tahui, data-data yang ada sebetulnya di tingkat level masyarakat yang paling bawah juga sebetulnya sekarang sudah mulai baik ya perkembangan ekonominya, termasuk untuk memberikan masyarakat miskin, intervensi dalam bentuk bansos-bansos juga sudah berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian dalam kaitan dengan penanganan stunting justru ini kita tangani secara holistik. Jadi mulai dari perbaikan lingkungan, itu mulai dari sanitasi lingkungan, kemudian air bersih, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni itu diintegrasikan dengan penanganan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim. Karena itu rapat ini yang dipimpin Pak Wapres ini mengintegrasikan itu, memastikan bahwa anggaran-anggaran yang sekarang ada di pos-pos kementerian dan lembaga itu bisa dikoordinasikan, bisa disinkronkan, dan kemudian bisa digunakan secara simultan. Jadi ini justru pertemuan ini dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan itu. Saya kira itu dari saya. Mungkin Bu Menkyu lebih. Ya, Bu Menkyu ini. Sampun, Bapak. Ya. Ini saja, Bapak. Ya. Terima kasih. Pertama, kemarin yang disampaikan pertumbuhan perekonomian kuartal 1 yang 5,1%, itu terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga 4,4%, investasi 4,1%. Itu memang cukup baik pemulihannya, namun kita tentu berharap bahwa itu akan lebih tinggi.
Semuanya memahami bahwa 2 tahun terakhir pandemi memang menyebabkan luar biasa dampaknya. Sosial, ekonomi di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Dan tahun 2021 meskipun dengan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi, kuartal terakhir kemarin tumbuhnya 5,2%, sekarang 5,1%. Jadi udah 2 kuartal tumbuh di atas 5% itu baik. Tapi itu tidak hanya makro, mikronya karena pertumbuhan ekonomi itu diukur dari tadi. Sisi permintaan adalah konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah. Nah, konsumsi masyarakat masih tumbuh tadi 4,4% untuk tahun 2002 kuartal 1. Beberapa yang kita lihat sebagai indikator perbaikan di kuartal 1 ini adalah pertama, pertumbuhan ekonomi ini telah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 350 juta baru. Makanya pengangguran menurun dari 6,26% ke 5,83%. Angka 5,8% itu masih lebih tinggi sebelum pandemi itu di 4,9. Jadi kalau Anda mengatakan belum sepenuhnya sembuh, betul. Tapi bahwa kita sudah mulai membaik juga betul. Kan kayak gitu, karena semuanya proses pemulihan ekonomi itu memang berjalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah. Baik itu untuk penanganan COVID-nya maupun di dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan. Investasi tadi tumbuh 4,1%. Itu bagus dibandingkan kondisi kontraksi tahun 2020 atau awal tahun 2021. Namun itu belum cukup tinggi, makanya tadi kesempatan kerja baru 350 juta yang tercipta. Kita membutuhkan berapa karena angkatan kerja itu naiknya 4,2 juta, sebagian terserap oleh kesempatan kerja yang tercipta baru. Kita harus bisa menciptakan kesempatan kerja lebih banyak. Mengenai kondisi rumah tangga tadi yang disampaikan, selain angka agregatnya tadi secara nasional naik konsumsinya 4,4%. Kenapa itu terjadi? Satu, karena pandeminya bisa dikendalikan, dan itu adalah hasil kerja bersama pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wapres, seluruh kabinet dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Setiap minggu kita monitor seperti yang kemarin juga dilakukan oleh Bapak Presiden di sidang kabinet. Sehingga pandemi kita ini sekarang sudah menurun sangat tajam. Bandingkan di Amerika yang saya baru saja ke sana dan tertular di sana ya COVID-nya. Itu enggak saya underestimate capaian kita yang baik, atau RRT yang sekarang masih bergulat untuk menekan jumlah COVID-nya. Jadi kita jangan menganggap bahwa jumlah COVID yang rendah ini ya sudah wajar, enggak juga gitu. Karena banyak negara masih struggle untuk menurunkan COVID. Kalau jumlah COVID-nya menurun, kita bisa lihat masyarakat mulai melakukan kegiatan. Dan itu artinya seperti kemarin 84 juta masyarakat mudik pasti menimbulkan kegiatan ekonomi. Jadi concern pertanyaan Anda mengenai kondisi ekonomi rumah tangga secara bertahap akan membaik, terutama kelompok menengah bawah. Karena kalau menengah atas dilihat dari indikator dana pihak ketiga, tabungan mereka di perbankan sebetulnya naik, tumbuh 10%. Jadi memang perhatian kita Bapak Wapres hari ini mengenai stunting memang di kelompok menengah bawah ini. Nah, apa yang perlu kita waspadai dalam proses pemulihan ekonomi ini? Karena memang seluruh masalahnya belum selesai, ini kan proses bertahap. Yang harus kita waspadai ya COVID-nya harus tetap dijaga rendah. Yang kedua, ini ada tantangan baru, inflasi seluruh dunia naik. Kenapa inflasi seluruh dunia naik? Karena ada permintaan terhadap komoditas yang melonjak karena negara-negara maju pulih ekonominya cepat, suplainya nggak nututin, ditambah dengan perang di Ukraina yang menyebabkan suplai dari energi dan pangan juga terkena, sehingga meningkatkan lebih tinggi lagi harga-harga tadi. Nah, ini berimbas ke Indonesia nggak? Iya, ke seluruh dunia.
sekarang ini negara-negara emerging inflasinya semuanya sudah di atas, ada yang 8%. Bahkan kalau Anda bicara tentang Turki, Brasil, itu tinggi banget, Meksiko dahan. Indonesia masih 3,5%, kemarin disampaikan oleh BPS. Namun kita waspada, beberapa barang, terutama barang makanan tadi yang mempengaruhi stunting, harus kita waspadai. Yang kedua, inflasi yang tinggi pasti akan menyebabkan respon kebijakan moneter, yaitu kenaikan suku bunga. Ini pasti akan mengerem pemulihan ekonomi. Jadi poin saya tadi, PR kita masih ada yang harus kita selesaikan dan muncul tantangan baru. Nah, rapat hari ini mengenai stunting melihat secara lebih tajam apa yang sudah kita capai, apa yang belum dan harus diakselerasi, dan bagaimana koordinasi lebih baik. Tadi disampaikan oleh Bapak Wapres untuk mencapai penurunan stunting 3%, ya, dalam hal ini kita perlu tadi satu, koordinasi untuk pendataannya. Karena anggaran terbesar ada di Kementerian Sosial, yaitu dalam bentuk bansos untuk PKH dan bantuan yang lain, BLT, yang sekarang ditambah. Karena tadi Anda mengatakan masyarakat di bawah berat. Betul, dan oleh karena itu pemerintah menambah bansos. Bansos ini sekarang hampir comparable dengan tahun lalu, terutama untuk kelompok. Bahkan pemerintah, Bapak Presiden, Wapres menginstruksikan untuk pedagang kaki lima ditambahkan, UMKM ditambahkan. Ini semuanya adalah karena kita tahu dan seperti yang Anda sampaikan, di bawah belum tentu pulihnya secepat mereka yang ada di menengah atas. Yang kedua, data tadi ya. Yang kedua, penggunaan anggarannya harus lebih sinkron. Tadi karena belanja ini lebih dari 34 triliun ada di 17 kementerian. Ada yang betul-betul direct stunting, ada yang supporting stunting. Itu harus diyakinkan mereka koordinasi. Terutama sampai level kepada desa, tadi Kepala BKKBN minta di desa, dana desa itu harus juga ikut mengurangi jumlah stunting. Karena kita mentransfer hampir 70 triliun dana desa. Itu kan sebagian kemarin dikonversi menjadi BLT. Karena pada saat masyarakat kita ingin langsung diterima dan dinikmati oleh masyarakat desa, terutama yang tidak mampu tadi. Nah, sekarang mau dikoordinasi lebih tajam supaya sesuai dengan program stunting. Jadi Pak Wapres hari ini menginstruksikan kita semuanya supaya makin berkoordinasi dan melihat data dan juga anggarannya. Kita berharap ini bisa mengurangi stunting tahun ini 3% dan tahun depan juga terakselerasi sehingga target 14% tetap tercapai. Demikian.